Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Karisma dan di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 12, 13, dan 14. Saya akan sedikit menjelaskan tentang ketiga pertemuan berikut dan kita mulai dari pertemuan 12 yaitu aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler dan finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Kita langsung lihat dulu ya. Ini ada tujuan pembelajarannya dan yang saya akan jelaskan di sini adalah yang pertama yaitu aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. 1. Aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Batasan aturan produksi untuk bahasa reguler. Di sini dilambangkan A tanda panah seperti huruf B. Suatu tata bahasa grammar didefinisikan dengan 4 tupel yaitu V, T, P, dan S, di mana V adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal, T sama dengan himpunan simbol terminal, P sama dengan kumpulan aturan produksi, S sama dengan simbol awal. Sebagai contoh, terdapat mesin FSA berikut. Nah, ini gambarnya. Tarik garis, lalu di dalam lingkaran ada Q0, T tanda panah lagi, itu adalah A, lalu lingkaran lagi, di sini, ini adalah Q1, ke bawahnya itu adalah kaki-kakinya ini adalah C, Q2, Q3, taruh ini B, A. Di sini dijelaskan mesin finite state automata pada gambar di atas memiliki simbol input A dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalnya, kita temukan simbol awal adalah S. Kita identikan S dengan state awal Q0. Dari Q0 mendapat input A menjadi Q1. Bisa kita tuliskan sebagai aturan produksi S tarik miring A E. Maka kita gunakan sebagai E dan bukan A karena menyatakan bagian yang belum terbangkitkan mulai dari state Q1. Dari Q1 mendapat transisi strip E atau tanpa menerima input ke Q2 dan Q3. Bisa kita tuliskan E tanda panah A, E tanda panah B, atau kita identikan dengan Q2 sebagai A dan Q3 sebagai B. Dari Q2 jika mendapat input A menuju ke state Q2 itu sendiri dan jika mendapat B menuju ke state Q4 yang merupakan state akhir dan tidak menuju ke state yang lainnya sehingga dapat dituliskan menjadi A kecil, A besar, A tanda panah B. Dari Q3 jika mendapat input B menuju ke state Q3 itu sendiri dan jika mendapat input B juga ke state 4 yang merupakan state akhir dan tidak menuju ke state yang lainnya sehingga dapat dituliskan menjadi B tanda panah B kecil B besar B tanda panah B kecil. Kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai berikut. S tanda panah A kecil E tanda panah A garis B A tanda panah A kecil A besar garis B tanda panah B kecil B besar garis B. Secara formal tata bahasa yang diperoleh dari automata tersebut adalah sebagai berikut. V sama dengan kurung kurawal S E A B kurung kurawal. T sama dengan kurung kurawal A kecil, B.
P sama dengan kurung awal S tanda panah A, E besar, koma E tanda panah A, garis lurus B, koma A tanda panah A kecil A, garis lurus B, koma B besar, garis tanda panah B kecil B besar, garis lurus B, kurung awal tutup. S sama dengan S. Itu adalah contoh FSA yang pertama. Nah, ini ada contoh lainnya. Teman-teman bisa lihat gambarnya sendiri di sini dengan contoh gambar yang berbeda juga. Nah, kita lanjut aja karena masih banyak penjelasan. Teman-teman bisa baca sendiri di modulnya ini. Nah, ini itu bisa direkonstruksi dengan T sama seperti tadi di atas, cuman dia lebih banyak angkanya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertemuan 13, yaitu tentang push down automata atau PDA. Di pertemuan 13 ini yang saya akan membacakan juga definisi dari PDA itu sendiri karena menyangkut di tujuan pembelajaran. Definisi pushdown automata. Pushdown automata merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stak. Mengulang kembali konsep dari stak dalam struktur data, bahwa stak merupakan suatu tumpukan data dalam konsep utamanya LIFO atau last in first out. Artinya LIFO adalah data yang pertama dikeluarkan dari suatu stak adalah data yang terakhir masuk. Misalnya kita dapat melihat pada tumpukan suatu piring. Jika ingin mengambil atau mengeluarkan piring dari tumpukannya, maka seharusnya mengambil piring yang paling atas, yakni piring yang terakhir dimasukkan dalam tumpukan. Dalam konsep stak inilah kita juga mengenal operasi push maupun pop. Suatu data dalam stak juga selalu memiliki top of stack atau posisi paling atas dari stak. Setiap elemen akan masuk ke dalam stak dengan metode push dan elemen akan keluar dari stak menggunakan metode pop. Dengan asosiasi terhadap konsep stak, maka mekanisme mesin PDA mampu menyimpan sejumlah informasi yang proses penyimpanannya dilakukan pada saat pembacaan simbol-simbol di bagian depan string dan dapat dipergunakan pada saat pembacaan simbol-simbol berikutnya dari string. Artinya kemampuan mesin meningkat karena meningkatnya kemampuan mengenali suatu bahasa agar kita lebih memahami konsepnya. Maka kita perhatikan contoh satu ini. Contoh, jika pada mesin otomata berhingga atau finite state otomata mampu menerima bahan reguler yang mempunyai batasan aturan produksi untuk setiap sel kanannya hanya boleh dengan pola non-terminal atau ingat alfabet huruf besar diikuti terminal atau alfabet huruf kecil, sedangkan jika sudah terminal maka tidak boleh ditambahkan terminal kembali, misal suatu bahasa L itu kurung kurawal kosong garis lurus I, J lebih besar dari 0. Maka jika setelah simbol diproses, maka selanjutnya tidak boleh ada simbol C, sedangkan bahasa L sama dengan kurung kurawal garis lurus I sama dengan
I lebih besar dari 0, J lebih besar dari 0, yakni mampu membaca walaupun D sudah dibaca sebelumnya karena dengan stack yang mempunyai penyimpanan yang tidak terbatas kapasitasnya, sehingga alfabet C mampu disimpan dan kemudian dipasangkan dengan proses pembacaan D. Jika seluruh simbol dalam string telah dibaca dan tersisa simbol C dalam stack atau kondisi stack kosong, maka string diterima. Sebelum melanjutkan ke definisi dari PDA, mari kita lihat contoh stack agar mudah memahami konsep penerapannya. Nah, ini adalah contoh stack C, D, E. Posisi top stack ada di C. Pop yang dikeluarkan adalah C. Posisi top stack ada di D karena C sudah di pop atau dikeluarkan. Jika dilakukan operasi push B, maka kondisi stack akan menjadi F, D, E. Posisi top pada stack ada di F karena F sudah di-push ke dalam stack. Nah, gambar 7.1 ini adalah gambar contoh stack dari PDA. Selanjutnya dapat kita lanjutkan untuk melakukan definisi dari suatu PDA berdasarkan 7 tuple. M sama dengan Q, sigma, Q, 0, F, S, ini, dan R. Di mana Q adalah himpunan hingga state, sigma adalah alfabet input, R adalah alfabet atau simbol stack. State awal Q0 Queen dituliskan seperti ini. Nah, simbol awal stack Z0 dituliskan seperti ini. F sama dengan himpunan state penerima dituliskan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Lanjut. Nah, ini untuk fungsi push pada PDA-nya. Ini adalah suatu state, ini suatu simbol input, ini top dari stack, ini adalah next state-nya, dan ini adalah string A berada pada top stack. Gambar 7.2 ini adalah penjelasan fungsi transisi PDA untuk kondisi push insert. Nah, kita lihat lagi ini gambar 7.3. Ini adalah suatu state, ini simbol inputnya, ini top stack-nya, next state, dan input string menjadi sigma E karena proses pop. Penjelasan gambar 7.3 ini adalah penjelasan fungsi PDA untuk kondisi pop delete. Setelah kita lihat pada gambar 7.1 dan 7.2 di atas, kondisi suatu PDA untuk setiap transisi yang mengalami push ataupun pop, maka proses push pada PDA akan selalu menghasilkan suatu top stack dengan string yang dimasukkan pada PDA, seperti gambar berikut ini. Topnya adalah Z0 di push A state dari transisi tetap di top stack menjadi diisi A. Itu adalah simulasi dari stack PDA dengan fungsi push. Sedangkan ini pada gambar 7.3 kita akan melihat suatu simulasi untuk contoh mengisi ke suatu stack dengan input string A berdasarkan transisi ini. Posisi top stack akan berubah menjadi seperti ini. Z
atau Z-nya kosong, Z0, pop A, top stack menjadi diisi kosong atau hampa. State dari transisi state lain yakni ini adalah gambar 7.5 simulasi dari stack PDA dengan fungsi pop. Jika kita amati gambar 7.4 pada fungsi pop, yakni selalu akan menghasilkan E dengan posisi state berpindah ke state tertentu dengan asumsi dalam stack tersebut posisi hanya ada di top dan tidak ada string lainnya. Maka saat diinputkan suatu string misal A, maka stack akan menjadi kosong dan diisi dengan lambang ini. Itu sedikit tentang PDA. Di sini juga dijelaskan tentang transisi PDA. Nanti teman-teman bisa baca sendiri tentang transisi PDA-nya. Ada di pertemuan 13 tentang push down. Kita akan lanjut ke pertemuan 14. Di pertemuan 14 kita akan membahas tentang mesin Turing dan mesin Moore. Kita langsung masuk saja. Di sini ada banyak tujuan pembelajarannya, tapi yang kita bahas hanya sedikit karena mengingat waktu. Kita akan bahas tentang definisi mesin Turing itu. Yang pertama adalah definisi mesin Turing. Seperti sudah disinggungkan oleh pengantar bahwa mesin Turing merupakan suatu model kemungkinan dari sebuah komputasi yang dikenal berasal dari pendahuluan konsep automata berhingga dan automata pushdown. Mesin Turing merupakan sebuah mesin abstrak yang terdiri dari simbol-simbol untuk menyelesaikan suatu masalah secara otomatis. Untuk mendefinisikan mesin Turing dapat kita buat dengan notasi mirip dengan notasi pada automata pushdown, yaitu terdiri dari 7 unsur. Nah, ini adalah unsur-unsurnya. Ada Queen, Sigma, ini yang seperti R, S, I3, F, M. Itu dilambangkan dengan M. Arti dari setiap notasi adalah sebagai berikut. Lambang Queen adalah himpunan berhingga dari state yang mengontrol posisi. Lambang ini himpunan berhingga simbol masukan yang seperti R, himpunan simbol pita di mana sigma merupakan himpunan bagian dari lambang ini. S adalah state awal, simbol kosong atau blank. Simbol ini terdapat pada yang seperti R tadi, namun tidak pada yang sigma. F adalah himpunan state akhir atau state penerima, dan ini adalah fungsi transisi. Nah, ini fungsi transisi mesin Turing. Teman-teman bisa lihat, ini adalah lambangnya seperti ini. Di sini juga dikasih tanda simbol yang ada pada sel, simbol yang mengganti simbol sebelumnya, dan ini adalah arah gerak head-nya. Contohnya seperti ini. Ini state awal, ini simbol saat ini next state, ini simbol pengganti, dan ini adalah arah gerak head-nya. Lanjut. Jika pernyataan dari S dalam kurung Queen, A adalah sebuah state Queen dan sebuah simbol tab A, hasil dari S ditentukan dari 3 kondisi, yaitu P, Y, D. 1. P adalah state selanjutnya dari Queen, Y adalah simbol pada ini ditulis dengan tab
dan akan mengganti setiap simbol yang ada dalam tab. D adalah arah, baik L atau R. Untuk L adalah left dan R right sebagai penunjuk arah dari pergerakan tab head. Agar kita mudah membayangkan, pola dari mesin Turing dapat ditampilkan secara visual sebagai berikut. Nah, ini gambarnya, visual mesin Turing. Ini finite control, ini state. Nah, ini arahnya ini ke tanda B. Gambar 8.1 ini adalah visual. Penjelasannya seperti terlihat pada gambar. Oh, ini 10.1 padahal di sini 8.1. Terdapat program petunjuk yang merupakan finite control atau pengatur ini kedudukan pada state mana saja. Tab digambarkan dalam bentuk kotak, kotak atau sel. Setiap sel dapat berisi satu simbol masukan. Awalnya setiap simbol masukan ditempatkan pada tab. Sel dari tab memanjang sisi kiri dan kanannya terdapat simbol kosong maupun simbol input. Simbol input lainnya. Ada sebuah tab head yang berperan sebagai pemberi perintah untuk melakukan penelusuran terhadap simbol tab yang ditunjuk oleh tab head tersebut. Posisi awal tab head berada pada sel paling kiri. Tab head bergeser ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang tak terbatas. Head membaca dan menulis data pada tab. Panjang tab tak terbatas. Suatu perpindahan transisi pada mesin Turing maksudnya adalah suatu fungsi dari kedudukan finite control dan simbol tab yang ditelusuri. Pada satu perpindahan mesin Turing akan 1. Mengubah kedudukan state. Ada kemungkinan state selanjutnya masih sama dengan state sebelumnya. 2. Menuliskan simbol tab pada sel yang ditelusuri. Simbol tab akan menggantikan apapun simbol yang ada pada sel yang sudah ditelusuri. Ada kemungkinan simbol tab yang dituliskan masih sama dengan simbol yang ada sebelumnya. 3. Menggeser tab head ke kiri atau ke kanan sehingga meninggalkan posisi sebelumnya. Nah, ini adalah gambar dari contoh implementasi mesin Turing itu sendiri. Jika kita lihat pada gambar 10.2, terdapat suatu program untuk menyalakan lampu untuk menggunakan switch on atau off yang bereaksi berdasarkan hasil yang diberikan oleh tab head. Tab head akan berubah sesuai pada state yang ditunjuk setelah menerima input tertentu dari input tab. Nah, itu aja tentang pertemuan kisah mesin Turing ini. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang definisi dari mesin Turing dan teman-teman masih bisa membacanya di modul 14. Di sini masih banyak ada transisi dan 4 yang lainnya di tujuan pembelajaran tadi, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.